Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi di kelas matematika bersama saya Deborah Saurina. Kali ini kita akan membahas bab fungsi komposisi dan fungsi inverse part 1. Komposisi fungsi. Apa sih komposisi fungsi itu? Jadi, penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan yang akan menghasilkan sebuah fungsi baru itu disebut komposisi fungsi. Dan hasilnya, si fungsi baru tadi itu disebut fungsi komposisi. Jadi jangan terbalik ya, antara komposisi fungsi dan fungsi komposisi. Misal, saya di sini punya himpunan. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. X, elemen himpunan A, dipetakan ke Y elemen himpunan B oleh fungsi F. Ini ya, ditulis F memetakan X ke Y, atau Y sama dengan Fx. Kemudian, Y elemen B dipetakan oleh G ke Z elemen C. Ya. Y elemen B dipetakan oleh G ke Z elemen C. Ditulis G, Y ke Z, atau Z sama dengan GY. Perhatikan, di sini X menuju Y, ditulis rumusnya menjadi Y sama dengan Fx. Kemudian yang ini, Y ke Z, ditulis rumusnya menjadi Z sama dengan GY. Nah, karena tadi kita punya Y adalah Fx, nih ya, maka penulisannya bisa kita ubah menjadi G dalam kurung Fx. Artinya apa? Artinya, dari himpunan A ke himpunan C, ini ada penggabungan dua fungsi yang menghasilkan fungsi baru. Saya misalkan fungsi barunya itu adalah fungsi H. Nah, maka Hx didefinisikan oleh G bundaran Fx. Gitu ya. Jadi komposisi F dan G dinotasikan dengan G bundaran Fx. Nah, kalau ketemu seperti ini artinya apa? Yang diproses adalah fungsi F dulu, kemudian baru fungsi G. Oke, ini ya. Maka fungsi yang memetakan X elemen A ke Z elemen C adalah komposisi fungsi F dan G ditulis dengan GOF X atau sama dengan GFX. Contoh, misal di sini saya punya himpunan A, B, dan C. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, dan fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C. Didefinisikan seperti diagram di bawah ini. Tentukanlah yang pertama G bundaran FA, dan yang kedua G bundaran FB. Nah, sekarang kita lihat ya. G bundaran FA, artinya dia diproses dulu oleh fungsi F, kemudian oleh fungsi G. Di sini adalah A. A dipetakan oleh F ke B, kemana? Ke sini ya, ke 1. Kemudian, 1 dipetakan oleh G ke S. Maka, G bundaran FA adalah S. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. G bundaran FB. B dipetakan oleh F ke 3 di B. Kemudian 3 dipetakan oleh G ke R. Maka G bundaran FB adalah R. Kita ke contoh berikutnya. Misal saya punya fungsi F memetakan R ke R dan G memetakan dari R ke R, di mana Fx sama dengan 3x min 1 dan Gx sama dengan 2x kuadrat plus 5. Tentukanlah yang pertama G bundaran Fx, yang kedua F bundaran Gx. Oke, kita perhatikan dulu yang pertama ya. G bundaran Fx atau sama dengan Gfx. Kita perhatikan fungsi yang di luar adalah G dan fungsi yang di dalam adalah Fx. Nah, sekarang kita lihat yang di dalam. Fx bentuknya adalah 3x min 1. Ini ya. Nah, maka kita ganti jadi G dalam kurung 3x min 1. Nah, sekarang fungsi G sendiri itu bentuknya apa?
bentuknya adalah 2x kuadrat plus 5. Nah, artinya si 3x min 1 ini kita substitusikan ke dalam x-nya ya. Jadi kita punya apa? 2 dalam kurung 3x min 1 kuadrat ditambah 5. Nah, sekarang kita punya 3x min 1 kuadrat, kita jabarkan pakai perkalian pelangi, dapatnya jadi gimana? 2 dalam kurung 9x kuadrat min 6x ditambah 1. Ujungnya plus 5. Gini ya. Kemudian kita kalikan deh. Jadinya berapa nih? 18x kuadrat, kemudian min 12x, kemudian plus 2 plus 5. Jadinya kalau kita sederhanakan, jadi 18x kuadrat min 12x ditambah 7. Gini ya, hasil dari G bundaran Fx. Kemudian kita ke soal yang kedua, F bundaran Gx. Jadinya apa? Jadinya F dalam kurung Gx. Fungsi yang di luar adalah F dan fungsi yang di dalam adalah Gx. Nah, sekarang kita punya Gx, itu bentuknya 2x kuadrat plus 5. Maka kita ubah jadi F dalam kurung 2x kuadrat plus 5. Nah, sekarang bentuk fungsi f-nya itu adalah 3x min 1. Artinya, kita substitusikan 2x kuadrat plus 5 ke 3x min 1. Jadinya gimana? 3 dalam kurung 2x kuadrat ditambah 5 dikurang 1. Kita kalikan dapat 6x kuadrat plus 15 dikurang 1. Jadinya 6x kuadrat ditambah 14. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa hasil G bundaran F dan F bundaran G itu berbeda ya. Artinya apa? Artinya G bundaran F dan F bundaran G tidak komutatif. Gitu. Paham sampai sini ya? Kita ke contoh berikutnya. Misal, saya punya fx sama dengan x per x min 1, di mana x tidak sama dengan 1, dan gx sama dengan 1 plus 1 per x, di mana x tidak sama dengan 0. Tentukanlah yang pertama, g bundaran fx. Nih, kita jawab ya. G bundaran fx artinya tadi apa? G dalam kurung fx. Nah, sekarang kita perhatikan, fungsi yang di dalamnya itu adalah fungsi fx. Berarti kita ubah jadi G dalam kurung fx-nya ini ya. X per x min 1. Nah, sekarang fungsi G-nya bentuknya adalah 1 ditambah 1 per x. Jadi kita substitusikan. 1 ditambah 1 per x-nya ini kita ganti ini ya. X per x min 1. Jadinya apa? Ini dulu nih kita selesaikan. Pembagian bentuk pecahan, maka jadi pecahan yang dibalik. Jadi 1 ditambah x min 1-nya naik ya. X min 1 per x. Nah, kalau kayak gini kita samakan penyebutnya. Jadi kita jadikan penyebutnya adalah x. Di sini kita punya x ditambah x min 1. Jadi sama dengan 2x min 1 per x. Itu adalah hasil G bundaran F. Nah, sekarang kita ke soal yang keduanya. Soal yang kedua ini adalah F bundaran GX. Maka kalau kita tulis jadi apa? F dalam kurung GX. GX-nya itu bentuknya apa? GX-nya itu bentuknya 1 ditambah 1 per X. Maka ini kita ubah jadi F dalam kurung 1 ditambah 1 per X. Nah, fungsi F-nya adalah ini ya, X per X min 1. Maka X-nya kita ganti. Jadi 1 ditambah 1 per X per 1 ditambah 1 per X dikurang 1. Gini ya. Nah, ini 1 dikurang 1 kan habis.
Berarti kita tinggal punya 1 ditambah 1/x per 1/x. Nah, tadi pembagian pecahan itu jadi perkalian yang dibalik, maka x-nya jadi kita naikin. Jadi kita punya x dalam kurung 1 ditambah 1/x. Kita kalikan pelangi, jadinya x kali 1x ditambah x dikali 1/x adalah 1. Maka kita punya f bundaran G adalah x plus 1. Gitu. Paham sampai sini ya? Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.